Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Heriani. Saya akan membahas tentang aliran Jabariyah. Pengertian dan sejarah kemunculan aliran Jabariyah. Jabariyah berasal dari kata jabaro yang berarti memaksa dan mengharuskan melakukan sesuatu. Sedangkan menurut terminologi di kalangan para ahli teologi, Jabariyah adalah suatu aliran atau paham yang berpendapat bahwa manusia dipaksa oleh Tuhan atau tidak memiliki kekuasaan dan pilihan sama sekali. Para sejarawan teologi berpendapat bahwa pada mulanya aliran Jabariyah dibawa oleh orang-orang Yahudi. Adapun orang Islam yang pertama kali memperkenalkan aliran Jabariyah adalah Ja'ad bin Dirham, tetapi yang menyiarkannya adalah Jam bin Safwan yang berasal dari Khurasan. Dan selanjutnya, paham Jabariyah dikembangkan oleh banyak tokoh lainnya, diantaranya adalah Al-Husain bin Muhammad An-Najjar dan Ja'ad bin Diror. Sebenarnya benih-benih paham Jabariyah telah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Hal itu dapat terlihat dari beberapa peristiwa sejarah, di antaranya adalah ketika Nabi menjumpai sahabatnya yang sedang bertengkar tentang masalah takdir. Namun Nabi melarang memperdebatkan hal tersebut agar tidak terjadi kekeliruan dalam penafsiran ayat-ayat Al-Quran tentang takdir. Terdapat juga peristiwa lain ketika Khalifah Umar menangkap seorang yang telah ketahuan mencuri, dan ketika diinterogasi ia berkata, "Tuhan telah menentukan aku untuk mencuri." Ada teori yang mengatakan bahwa kemunculan aliran Jabariyah diakibatkan oleh pengaruh dari pemikiran asing, yaitu pengaruh agama Yahudi yang bermazhab Quro dan agama Kristen yang bermazhab Yakobit. Namun tanpa adanya pemikiran asing, sebenarnya di dalam Al-Quran terdapat beberapa ayat yang dapat menimbulkan tentang pemahaman akan aliran ini, seperti pada potongan ayat dalam surat As-Saffat ayat 96 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Artinya, dan Allah lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat. Para tokoh dan doktrin pokok aliran Jabariyah. Menurut Asy-Syahrastani, aliran Jabariyah terbagi menjadi dua macam, yaitu Jabariyah ekstrim dan Jabariyah moderat. Kedua aliran ini memiliki tokoh dan pandangan masing-masing. Yang pertama, Jabariyah ekstrim. Dalam pandangan mereka, segala perbuatan manusia bukan merupakan perbuatan yang timbul dari kemauannya sendiri, melainkan perbuatan yang dipaksakan atas dirinya. Di antara para pemuka golongan Jabariyah ekstrem adalah sebagai berikut: Abu Mahruz Jam bin Safwan. Adapun pendapat Jam bin Safwan mengenai persoalan teologi, yaitu yang pertama, manusia tidak mampu untuk berbuat apa-apa karena ia tidak memiliki daya, tidak memiliki kehendaknya sendiri, dan tidak memiliki pilihan. Yang kedua, surga dan neraka tidak kekal. Yang kekal hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, iman adalah ma'rifat atau membenarkan dalam hati. Yang keempat, kalam Tuhan adalah makhluk. Jam bin Safwan juga berpendapat bahwa Maha Suci dari segala sifat keserupaan dengan manusia, seperti mendengar, berbicara, maupun melihat. Begitu pula Tuhan tidak dapat dilihat dengan indera mata pada hari akhirat kelak. Yang kedua, Ja'ad bin Dirham. Ja'ad adalah seorang Maulana Bani Hakim yang tinggal di Damaskus. Ia dibesarkan di dalam lingkungan orang Kristen yang senang membicarakan masalah teologi. Adapun doktrin pokok dari Ja'ad adalah sebagai berikut. 1. Al-Quran adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan karena Al-Quran merupakan makhluk, maka ia tidak bersifat qadim. Yang kedua, Al-Atil, yaitu mengingkari adanya sifat-sifat bagi Allah. Yang ketiga,
Manusia terpaksa oleh Allah dalam segala-galanya, termasuk dalam perbuatan-perbuatan ibadah, seperti mengerjakan kewajiban, menerima pahala, serta mendapatkan siksaan. Selanjutnya, golongan Jabariyah moderat. Berbeda dengan Jabariyah ekstrim, Jabariyah moderat berpendapat bahwa Tuhan menciptakan perbuatan manusia, baik perbuatan baik maupun perbuatan jahat. Namun, manusia memiliki peran di dalamnya. Tenaga yang diciptakan dalam diri manusia mempunyai efek untuk mewujudkan perbuatannya. Tokoh yang termasuk dalam Jabariyah moderat adalah satu, Husain bin Muhammad An-Najjar. Adapun pandangannya mengenai teologi adalah Tuhan tidak dapat dilihat di akhirat, akan tetapi Tuhan dapat memindahkan potensi hati atau ma'rifat pada mata sehingga manusia dapat melihat Tuhan. Perbuatan manusia adalah ciptaan Tuhan, akan tetapi manusia memiliki bagian dalam mewujudkan perbuatan tersebut. Yang kedua yaitu Dirar bin Ammar. Adapun pendapat Dirar mengenai perbuatan manusia sama halnya dengan pendapat Husain An-Najjar. Dan secara tegas, Dirar mengatakan bahwa satu perbuatan dapat ditimbulkan oleh dua pelaku secara bersamaan. Adapun mengenai ru'yat Tuhan di akhirat, Dirar mengatakan bahwa Tuhan dapat dilihat di akhirat melalui indera keenam. Baiklah, sekian penjelasan saya mengenai aliran Jabariyah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melisha Batubara akan melanjutkan makalah kami yang mana aliran Qadariyah. Qadariyah berasal dari kata qadara yang artinya memutuskan, kemampuan, dan memiliki kekuatan. Sedangkan dalam ilmu kalam, Qadariyah adalah nama yang dipakai untuk salah satu aliran yang memberikan penekanan terhadap kebebasan dan kekuatan manusia dalam menghasilkan perbuatan-perbuatannya. Menurut terminologi, Qadariyah adalah aliran yang percaya bahwa segala tindakan manusia tidak ada campur tangan Tuhan. Aliran ini berpendapat bahwa tiap-tiap orang adalah pencipta bagi segala perbuatannya. Menurut Ahmad Amin, ada para ahli teologi yang mengatakan bahwa Qadariyah pertama kali dimunculkan oleh Ma'dad al-Jauhani dan Ghailan ad-Damashqi. Ma'dad adalah seorang tabai yang dapat dipercaya dan pernah berguru kepada Hasan al-Bisri. Sementara Ghailan adalah seorang orator yang berasal dari Damaskus dan ayahnya menjadi maula Utsman bin Affan. Menurut Ibnu Nabata dalam kitabnya Syar al-Uyun, seperti kutip Ahmad Amin memberi informasi lain bahwa yang pertama kali memunculkan paham Qadariyah adalah orang Irak yang bermula beragama Kristen, kemudian masuk agama Islam dan kembali lagi ke Kristen. Dan dari orang inilah Ma'dad dan Ghailan mengambil paham ini. Paham Qadariyah mendapat tentangan keras dari umat Islam. Ketika itu, ada beberapa hal yang mengakibatkan terjadinya reaksi keras terhadap paham Qadariyah. Yang pertama, masyarakat Arab sebelum Islam dipengaruhi oleh paham fatalis. Kehidupan bangsa Arab ketika itu serba sederhana dan jauh dari pengetahuan. Mereka merasa dirinya lemah dan tidak mampu menghadapi kesukaran hidup yang ditimbulkan oleh alasan di sekelilingnya. Kedua, tantangan dari pemerintah. Tantangan ini sangat mungkin terjadi karena pejabat pemerintah ketika itu menganut paham Jabariyah. Ada kemungkinan juga pejabat pemerintah menganggap gerakan paham Qadariyah merupakan suatu usaha menyebarkan paham dinamis dan daya kritis rakyat yang mampu mengkritik kebijakan-kebijakan mereka yang dianggap tidak sesuai, bahkan dapat menggulingkan mereka dan tahta kerajaan. Tokoh-tokoh utama Qadariyah adalah Ma'dad al-Jauhani, al-Bisri dan Ja'ad
bin Dirham dan Ghailan al-Damashiki. Menurut Dr. Ahmad Amin dalam kitabnya Fajrul Islam, pokok-pokok ajaran Qadariyah itu adalah: yang pertama, orang yang berdosa besar itu bukan orang kafir dan bukan orang mukmin, melainkan fasik, dan orang fasik itu masuk neraka secara kekal. Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan amal perbuatan manusia. Manusia sendirilah kata mereka yang menciptakan segala amal perbuatan, dan karena itulah maka manusia menerima balasan baik atas segala atas segala amal yang baik, dan menerima balasan buruk atas segala amal perbuatan yang salah atau dosa dan karena itu pula maka Allah Subhanahu wa taala berhak disebut adil. Kaum Qadariyah mengatakan bahwa Allah itu esa dan satu. Kaum Qadariyah mengatakan bahwa Allah itu esa atau satu, dalam arti bahwa Allah tidak memiliki sifat ajali seperti ilmu, kodrat, hayat, mendengar, dan melihat yang bukan zatnya sendiri. Kaum Qadariyah berpendapat bahwa akal manusia mampu mengetahui yang mana yang baik dan mana yang tidak baik, walaupun Allah tidak menurunkan agama. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Andriani. Di sini saya akan melanjutkan materi kelompok kami yang ketiga, yaitu mengenai aliran Mu'tazilah. Yang pertama, latar belakang kemunculan Mu'tazilah. Secara harfiah, kata Mu'tazilah itu berasal dari itazala yang berarti berpisah atau memisahkan diri. Secara teknis, istilah Mu'tazilah itu dapat menunjuk pada dua golongan. Golongan yang pertama muncul sebagai politik murni. Golongan ini tumbuh sebagai kaum netral politik, khususnya dalam arti sikap yang lunak dalam menangani pertentangan antara Ali bin Abi Thalib dan lawan-lawannya, terutama Muawiyah, Aisyah, dan Abdullah bin Zubair. Menurut kami, golongan yang netral politik masa inilah yang sesungguhnya disebut kaum Mu'tazilah, karena mereka tuh menjauhkan diri dari pertikaian masalah khilafah. Golongan yang kedua muncul sebagai respon persoalan teologis yang berkembang di kalangan Khawarij dan Murji'ah karena peristiwa tahkim. Golongan Mu'tazilah ini muncul karena mereka tuh berbeda pendapat dengan golongan Khawarij dan Murji'ah tentang pemberian status kafir kepada orang yang berbuat dosa besar. Selanjutnya tuh, nama Mu'tazilah tuh bukan ciptaan orang-orang Mu'tazilah sendiri, tetapi diberikan oleh orang-orang lain. Orang-orang Mu'tazilah ini menamakan dirinya tuh ahli keadilan dan keesaan. Nama Mu'tazilah ini diberikan karena yang pertama, orang-orang Mu'tazilah ini menyalahi pendapat sebagian besar umat karena tuh mereka menyatakan bahwa orang fasik yaitu orang yang melakukan dosa besar, tidak mukmin, tidak pula kafir. Yang kedua, Wasil bin Atta, yaitu pendirian aliran Mu'tazilah berbeda pendapat nih dengan gurunya, yaitu Hasan Basri. Dalam pembahasan tersebut tuh karena ia tuh memisahkan diri dari pelajaran yang diadakan gurunya dan berdiri sendiri, kemudian mendapat pengikut banyak. Kemudian Hasan Basri ini berkata, Wasil telah memisahkan diri dari kami. Sejak saat itu, maka Wasil dan teman-temannya tuh disebut golongan yang memisahkan diri atau Mu'tazilah. Yang ketiga, Ahmad Amin dalam bukunya berpendapat bahwa mula-mula memberikan nama Mu'tazilah itu adalah orang-orang Yahudi. Pada abad keempat atau ketiga sebelum lahir Isa, timbullah golongan Yahudi yaitu Paharise, yang artinya memisahkan diri. Sebutan ini dipakai untuk orang Mu'tazilah bahwa Paharise ini mirip dengan golongan Mu'tazilah, yakni bahwa semua perbuatan bukan Tuhan yang mengadakannya. Akan tetapi pendapat ini kurang tepat karena motif berdirinya golongan Paharise ini berlainan dengan motif berdirinya golongan Mu'tazilah.
Selanjutnya ialah golongan-golongan yang mempengaruhi aliran Mu'tazilah. Yang pertama, John of Damascus. Teori ini mengatakan bahwa Tuhan itu zat yang baik, menjadi sumber segala kebaikan dan tidak dapat mengerjakan keburukan. Tuhan tidak mempunyai sifat-sifat yang biasa menimbulkan pengertian bilangan, gambaran-gambaran yang dilakukan oleh kitab suci ketika membicarakan Tuhan. Hanyalah sebagai lambang semata agar manusia tuh dapat mudah memahaminya. Manusia bebas berbuat dan memilih yang karenanya ia tuh diminta pertanggungjawaban. Yang kedua yaitu Zabid bin Qurrah, diambil dari teori pemujaan kekuatan akal. Dengan akal pikiran semata-mata manusia tuh mengetahui adanya Tuhan. Dengan akal pikiran pula ia dapat mengetahui baik dan buruk. Dan dari Zabid pula diambil pula cara-cara pembenaran agama dengan alasan-alasan pikiran. Yang selanjutnya ialah ajaran pokok Mu'tazilah. Yang pertama adalah peniadaan sifat Tuhan. Ajaran Mu'tazilah tuh sangat menekankan pada ajaran tentang transendensi Tuhan. Mereka tuh membuat garis perbedaan yang tegas antara Tuhan dan makhluknya. Yang perlu diperhatikan ialah peniadaan sifat-sifat Tuhan oleh Mu'tazilah tersebut tuh tidak berarti bahwa Tuhan tuh tidak mempunyai sifat sama sekali. Tuhan bagi mereka tuh tetap diberi sifat, tetapi sifat ini tidak dapat dipisahkan dari zatnya. Dilihat pada pembagian mereka terhadap sifat Allah menjadi dua bagian. Yang pertama sifat datia, yakni sifat-sifat yang merupakan esensi Tuhan. Yang kedua sifat filia, yakni sifat-sifat yang merupakan perbuatan Tuhan. Yang selanjutnya adalah keadilan Tuhan. Prinsip ajaran Mu'tazilah yang kedua adalah keadilan. Bagi Mu'tazilah, Tuhan ini maha adil dan keadilannya hanya bisa dipahami kalau manusia tuh mempunyai kemerdekaan untuk memilih perbuatannya. Tuhan tuh tidak bisa dikatakan adil bila ia menghukum orang yang berbuat buruk bukan atas kemauannya sendiri, tetapi atas paksaan dari luar dirinya, yaitu Tuhan. Mereka menganggap siksaan terhadap ketidakbebasan adalah suatu bentuk kezaliman. Yang ketiga al-wad wa al-wa'id, yaitu konsekuensi logis dari pemikiran di atas adalah kepastian penerimaan pahala bagi orang yang berbuat baik nih, dan siksaan bagi orang yang berbuat jahat. Tuhan hanya bisa dikatakan adil apabila ia memberi pahala untuk orang yang berbuat baik, begitu pula sebaliknya. Yang keempat yaitu al-manzilah bain al-manzilatin. Perdebatan teologis tentang nasib orang mukmin yang mati dalam keadaan pernah melakukan dosa besar dan belum bertaubat. Seperti kita telah diketahui, Khawarij menghukuminya sebagai orang kafir dan akan kekal di neraka. Yang kelima ialah al-am bin al-ma'ruf wa al-nahi an al-munkar. Yakni adanya kewajiban bagi manusia untuk menyeru kepada kebaikan dan melarang kepada kejahatan. Prinsip ini berkaitan dengan ajaran sebelumnya, yakni keadilan. Semuanya ini berhubungan erat dan bisa masuk pada prinsip keadilan. Baik, demikianlah pembahasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman Di sini saya. saya, Fakulnisa Saudara Sinta, akan melanjutkan materi Mu'tazilah yang sebelumnya telah dijelaskan oleh teman saya. Aliran dan tokoh Mu'tazilah. Di dalam sejarah pemikiran kalam terdapat pembagian Mu'tazilah berdasarkan tempat berkembangnya, yakni Mu'tazilah Basrah dan Mu'tazilah Baghdad. Al-Ghurabi membagi Mu'tazilah Basrah menjadi 3 masa, yaitu pada masa awal Mu'tazilah, yakni Mu'tazilah pada masa Amru bin Ubaid dan Wasil bin Atta. Masa pertengahan yakni pada masa Abu al-Hudail al-A'laf dan al-Nazam. Pada masa akhir yaitu pada masa Abu Ali al-Jubai dan Abu Hasim bin al-Jubai. 1. Hasan al-Basri. Pemikiran Hasan al-Basri iman
Seseorang tidak disebut mukmin apabila tidak mencerminkan keimanan dalam bentuk perbuatan. Seseorang yang tidak melaksanakan sholat tidak disebut seorang mukmin karena ia telah meninggalkan kewajibannya. Namun tidak juga disebut seorang kafir karena jika tidak ada kewajiban melakukan sholat, ia tetap seorang mukmin karena ia sudah menyebutkan kalimat syahadat. Pelaku dosa besar. Berkaitan dengan konsep iman, pelaku dosa besar tidak disebut seorang mukmin tetapi seorang munafik. Dalam artian dia bukan seorang mukmin murni dan bukan pula seorang kafir murni. 2. Wasil bin Atta. Pemikiran kalam Wasil bin Atta. 1. Nafi al-silah. Menurut Al-Sahrastani, pemikiran Wasil al-Atta. Menurut Al-Sahrastani, pendapat Wasil bin Atta mengenai sifat bahwa ia tidak mengakui adanya sifat Tuhan, sebab menurutnya jika Tuhan yang kadim mempunyai sifat, maka sifat yang ada pada Tuhan harusnya bersifat qadim. Sebab yang hadits tidak boleh menempel pada yang qadim. 2. Al-Manzilah bin Al-Manzilatain. Pendapat ini bermula ketika suatu hari datanglah seseorang yang menanyakan perihal seorang mukmin yang melakukan dosa besar. Pendapat Wasil bin Atta bahwa seorang mukmin yang melakukan dosa besar maka posisinya tidak lagi sebagai seorang mukmin karena ia telah tercemari oleh dosa besar. Tapi bukan juga seorang kafir murni karena ia telah mengucapkan kalimat syahadat terhadap Tuhan dan masih mempercayai Tuhan di dalam hatinya. 3. Perbuatan manusia. Wasil bin Atta mempunyai paham qadariyah sama dengan pendapat Ma'bad al-Juhani dan Gailan al-Dimaski. Wasil berpendapat bahwa Tuhan adalah hakim yang maha adil. Tidak boleh dinisbatkan kepadanya sifat-sifat kejahatan dan kezaliman. Dia tidak boleh memaksakan perbuatan kepada hambanya lalu ia menghukumnya. 4. Pendapatnya tentang orang-orang yang terlibat dalam perang Jamal dan perang Siffin. Menurutnya, salah satu dari kedua kelompok ini pasti ada yang bersalah. Namun tidak jelas siapa yang salah dan siapa yang benar. Demikian pula pendapatnya tentang Utsman bin Affan dan pembunuhnya. Tidak ketahui siapa yang bersalah, oleh karena itu dia menjadi fasik. 4. Abu al-Hudail al-A'laf. 1. Dot dan sifat. Dot Tuhan yang esa tidak ada yang menyamainya sama sekali. 2. Al-Salah wa al-Aslah. Konsep ini bermula dari tujuan Tuhan yang menciptakan alam dan seluruh isinya, bahwa tujuan pokoknya ialah untuk kebaikan dan manfaat bagi manusia. 3. Keadilan Tuhan. Berangkat dari konsep tujuan Tuhan menciptakan alam dan serta isinya, terutama manusia, maka perbuatan lain yang harus dilakukan Tuhan ialah berbuat adil terhadap makhluknya atau biasa disebut dengan keadilan Tuhan. 4. Surga dan neraka. Surga dan neraka. Menurut Abu al-Hudail al-A'laf, surga dan neraka akan berakhir. 5. Tabula rasa. Bahwa manusia dilahirkan dalam keadaan suci tak ternoda. Manusia tidak diciptakan dalam
keadaan bertabiat baik atau buruk. Lingkunganlah yang banyak berperan menjadikan orang baik atau buruk. 6. Tuhan pencipta kebaikan dan setan penyebab kejahatan. Menurut Abu Al-Huzail Al-A'laf, jika seseorang berbuat baik, maka penciptanya adalah Tuhan. Dan jika seseorang berbuat jahat, maka penyebabnya adalah setan. 5. Al-Nazam. Pemikiran Al-Nazam: 1. Ketuhanan, 2. Iradah, 3. Kalam Tuhan, 4. Mukjizat Tuhan, mukjizat Al-Quran, 5. Penciptaan makhluk, 6. Dunia tempat ujian dan akhirat tempat balasan, 7. Konsep manusia, 8. Kekuatan dan kemampuan, 9. Tafroh atau lompatan, 10. Al-Kumun wa Al-Zuhur. Pemikiran Kalam Al-Jubai dan Abu Hasim bin Al-Jubai: 1. Sifat Dzat Tuhan, 2. Sifat perbuatan Tuhan, 3. Tuhan Maha mendengar dan melihat, 4. Al-Lutf, pengiriman seorang Rasul. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan, baik dari isi, sumber referensi, maupun cara kami menyampaikan makalah. Kami sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.